Blessed Sunday. Karina mau ingetin, dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus itu sayang banget sama kalian. Yuk kita sekarang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Shalom Keris Kids. Blessed Sunday. Blessed Sunday. Ketemu lagi dengan Kak Berta di sini. Kami Cel di sini. Dan Kebet di sini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Iya. Yuk, adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, ikuti Kakak Michelle berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Yesus. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Karena hari ini Dan hari ini kami bisa kami bisa bertemu lagi bertemu lagi dalam ibadah dalam ibadah Keris Kids. Keris Kids. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau kami mau bersuka cita, Bersuka cita, memuji, memuji, memuliakan memuliakan namamu. namamu. Kami juga mau kami juga mau mendengarkan Mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pimpin kami pimpin kami dalam ibadah ini. dalam ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, yuk kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama tepuk tangan ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about Deep, deep, down, down, deep down in my heart. talk about Deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. think about Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Yeay. Kak, kami coba punya pertanyaan. apa tuh Kak? Tahu nggak Tuhan Yesus disebut sebagai apa? Apa ya? Apa? Itu loh, yang ada ini nih. Apa itu? Memerintah semuanya, pemimpin. Raja ya Kak? Iya, betul. Tuhan Yesus sebut sebagai apa? Raja. Raja. Nggak cuma di bumi, Tuhan Yesus raja atas semua alam semesta ini. Yo, kalau gitu kita sama-sama nyanyiin lagu ini ya. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Ba, 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 ba. Who is the king of the universe? Who is the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe. He is the king of me. Sekali lagi ya. Sama-sama. Who is the king? Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Ba, 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 ba. Who is the king of the universe? Who is the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe. He is the king of me. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Ba, 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 ba. Who is the king of the universe? Who is the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the
Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan sekarang kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Yuk, sama-sama kita siapin hati kita. Halo adik-adik Charis Kids, saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Adik-adik di rumah boleh persiapkan elemen perjamuan kudus ya. Bisa roti, bisa crackers, dan juga bisa jus atau sirup anggur. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat Tuhan Yesus, anak yang paling Kau kasihi yang telah mati untuk kami. Dan saatnya kami anak-anak yang Tuhan Yesus sayang, kami mau beritakan kematian Tuhan. Kami mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita angkat tubuh Tuhan dan sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib menjadi kesembuhan bagi setiap kami. Kami percaya oleh apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, kami semua menjadi sehat, kami punya tubuh yang kuat,
Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat darah Tuhan, sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Kami percaya oleh darah Tuhan Yesus kami menjadi orang benar dan orang kudus. Semua dosa-dosa kami sudah Tuhan Yesus hapuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima janji warisan sebagai orang benar dan orang-orang kudus milik kepunyaan Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah menjadikan kami milik kepunyaan Tuhan Yesus. Kami percaya kami anak-anak kesayangan Tuhan Yesus yang telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus yang kudus dan benar. Dan kami percaya kami menerima janji warisan Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang benar dan orang kudus milik kepunyaan Tuhan. Kami percaya kami bersama seluruh keluarga kami semuanya sehat, kami semuanya diberkati berlimpah-limpah, dan kami juga percaya Tuhan Yesus akan selalu setia bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya, adik-adik Charis Kids yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Blessed Sunday Charis Kids. Wah, nggak kerasa ya, kita semua udah ada di akhir bulan Agustus. Sekarang sebelum kita mau dengar cerita Alkitab kita hari ini, Kak Belinda mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami semua. Sekarang Tuhan, kami mau untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa duduk diam dan mengerti setiap ajaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Charis Kids, cerita Alkitab kita hari ini adalah tentang seorang pahlawan iman yang mungkin kamu udah tahu namanya. Atau mungkin nih, beberapa dari kamu memiliki nama yang sama. Kira-kira tentang siapa ayo? Nah, ceritanya itu diambil dari cerita yang namanya Daud. Ayo, siapa yang udah tahu ceritanya? Hari ini kita mau belajar bareng-bareng nih. Cerita Daud kali ini yang mungkin kamu udah pernah dengar sebelumnya. Tetapi hari ini kita mau melihat bagaimana kasih dan kekuatan Tuhan yang sangat nyata dari cerita ini. Adik-adik juga bisa untuk membaca cerita lengkapnya di Alkitab ya. Bisa lihat di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Jadi ceritanya Daud itu merupakan anak yang terkecil di keluarganya. Ia tidak memiliki tubuh yang gagah perkasa seperti kakak-kakak lainnya. Ia juga memiliki pekerjaan yang berbeda sekali dari kakak-kakaknya. Tugasnya itu hanya untuk menjaga domba-domba milik ayahnya. Nah, satu hari orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang melawan bangsa Israel, bangsanya Daud ini.
mereka berdiri di bukit yang berlawanan arah dan ada lembah di antara mereka semua. Satu hari, seorang pendekar dari tentara orang Filistin yang badannya itu sangat tinggi dan memakai perlengkapan perang di tubuhnya keluar dan menantang anak-anak bangsa Israel. Namanya adalah Goliat. Goliat berkata, kalau Israel dapat melawan dan mengalahkannya, maka orang Filistin akan menjadi hamba orang-orang Israel. Tetapi nih, kalau misalnya dalam pertandingan itu Goliat dapat mengalahkan mereka, maka semua orang Israel itu harus menjadi budak orang Filistin. Tentu saja semua orang ketakutan saat itu karena badannya Goliat itu sangat besar. Goliat pasti bisa menang. Tidak ada satupun loh orang Israel yang dapat menandingi Goliat saat itu. Begitu juga dengan kakak-kakaknya Daud. Walaupun tubuhnya gagah perkasa dan besar, tapi mereka masih kalah sama Goliat. Apalagi Daud. Tapi satu hari itu, saat Daud sedang mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya ke tempat itu, ia diceritakan tentang apa yang terjadi. Daud pun merasa kayaknya nggak perlu ada yang ditakutin deh. Ia akan maju dan melawan orang Filistin itu. Wah, mendengar hal itu, banyak sekali orang-orang yang sangat meragukan Daud, termasuk Raja Saul. Tetapi saat itu Daud berkata, Tuhan yang selalu menolongnya dari semua binatang-binatang buas saat ia sedang menjaga domba, itu adalah Tuhan yang sama yang juga akan menolongnya untuk melawan Goliat. Mendengar hal itu, Raja Saul pun akhirnya membiarkan Daud untuk pergi dan ia percaya kalau Tuhan akan menyertai Daud. Daud pun mulai dipakaikan semua peralatan perang. Tapi Daud melepaskan semua perlengkapan perangnya itu yang dipakaikan kepadanya. Ia maju melawan Goliat hanya dengan membawa tongkat dan batu, juga tali pelempar batu. Nah, ketika Goliat melihat bahwa Daud yang akan melawannya, ia yakin sekali kalau ia akan menang. Ia mengejek Daud, seperti nggak mungkin deh Goliat kalah dari Daud. Tetapi Daud berkata kalau ia datang dengan nama Tuhan dan ia percaya kalau Tuhan yang akan menyerahkan Goliat kepadanya. Gak hanya itu aja loh, Daud juga berkata kepada Goliat sesuatu yang ia percayai. Ternyata apa yang ia katakan itu, apa yang ia percayai, itu adalah kunci kemenangan Daud. Ia berkata bahwa pertempuran ini milik Tuhan, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sering dengar nih, the battle is the Lord's. Wah, adik-adik Charis Kids, kalian tahu nggak? Ini kekuatan yang sesungguhnya. Ini yang menjadi kepercayaan Daud akan menang melawan Goliat. Daud pun maju dan mengalahkan Goliat hanya dengan melemparkan sebuah batu yang tepat kena di kepalanya Goliat. Setelah kena batu itu, Goliat pun langsung terjatuh dan mati saat itu juga. Luar biasa sekali ya cerita Alkitab kita hari ini. Kita belajar dari cerita Daud. Ketika sesuatu yang terlihat berat atau terlihat sulit untuk dihadapi, bahkan sampai banyak orang juga melihatnya seperti kita kayaknya nggak mampu deh untuk melakukan itu. Tetapi sebenarnya Kak Belina mau kasih tahu ini sama adik-adik semua. Kita itu bisa melewati itu semua loh. Kita bisa melewatinya karena kita belajar kunci kekuatan dari Daud, yaitu tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tidak takut, dan tetap tenang atau rest, serta percaya bahwa Tuhan yang akan berperang buat kita. Kita baca sama-sama yuk ayatnya di 2 Tawari 20 ayat 15. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Adik-adik Charis Kids,
Tuhan yang menyertai Daud dan yang berperang bagi Daud dan bangsa Israel saat itu adalah Tuhan yang sama loh, yang selalu ada bersama-sama dengan kamu dan yang sangat mengasihi kamu. Percayalah, Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Setiap hal-hal yang seperti peperangan besar buat kita, itu menjadi peperangannya. Tugas kita itu hanya perlu percaya kepadanya dan rest. Rest itu bukan artinya nggak melakukan apa-apa, tetapi rest itu adalah mengetahui tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Nah, adik-adik Charis Kids, mungkin di tengah pandemi ini banyak banget hal yang bikin kamu jadi takut atau khawatir. Dari cerita Alkitab kita hari ini, kita belajar untuk jangan pernah takut apapun yang terjadi yang mungkin terlihat sulit atau menakutkan. Percayalah, Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Kita hanya perlu rest dan kita tahu the battle is the Lord's. Hari ini tetap berani dan tetap percaya ya untuk apapun yang sedang terjadi. Karena kita tahu Tuhan yang akan berperang buat kita. Yuk sekarang sama-sama kita berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik dan Tuhan selalu melindungi kita. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan kesetiaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang selalu berperang menggantikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kebaikan-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas di buku Charis Kids. See you, Tuhan Yesus memberkati. Jesus was